Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar di dalam Yesaya pasal 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskanmu di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nah Bapak Ibu Saudara, pernahkah mungkin kita merasa sendirian dan merasa dibiarkan oleh Tuhan? Jangan sedih, Anda tidak sendirian. Saya pun pernah mengalaminya, dan saya percaya semua orang pernah merasakannya. Seperti pengkhotbah berkata, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Sejak dahulu kala, ketika terpuruk, bangsa pilihan Allah juga merasa ditinggalkan Tuhan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhan telah melupakan aku. Yesaya 49 ayat 14. Nah, tapi apa jawab Tuhan? Di dalam Yesaya 49 ayat 15, jawab Tuhan seperti ini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak dapat menerima anak dari kandungannya? Dia melupakannya, aku tidak akan melupakanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan pernah melupakan kita. Mengapa Tuhan tidak bisa meninggalkan dan melupakan kita? Karena telapak tangannya penuh dengan ukiran nama-nama setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Nama-nama yang akan selalu melekat di ruang matanya. Kalau kita memandang telapak tangan kita, kiri dan kanan, sepertinya ada ukiran garis-garis yang membentuk huruf M. Banyak interpretasi tentang huruf ini. Negatif thinker mengatakan M artinya bisa maut, melarat, atau malu, malang, dan lain-lain. Tetapi positif thinker mengatakan M artinya menang, milioner, atau maju, mujur, dan lain-lain. Yang lebih luar biasa lagi, saya pernah dengar seorang hamba Tuhan menginterpretasikan huruf M di tangan kanan dan kiri ini dengan bahasa Ibrani. Yang pertama, masak, yang artinya anointed atau diurapi. Dan M satu lagi, masal, yang artinya to rule, memerintah. Berarti kalau digabungkan menjadi diurapi untuk memerintah. Wow, powerful sekali bukan? Pastinya kita lebih melihat interpretasi yang terakhir ini. Bagaimanapun juga Alkitab berkata, jadilah seperti imanmu. Jadi pastinya kita akan pilih yang bagus bukan? Bapak Ibu Saudara pastinya setuju. Tapi sebagus apapun itu masih interpretasi yang masih dapat diperdebatkan. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga punya ukiran di telapak tangannya. Dan arti dari ukiran yang ada di telapak tangan Tuhan tidak perlu untuk diinterpretasikan lagi. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena Yesus berkata di Yesaya 49 ayat 16 bahwa ia mengukir kita di telapak tangannya. Dalam Yohanes 10 ayat 3, Yesus menjelaskan bahwa ia adalah gembala yang baik, gembala yang memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan ternyata Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di bagian mengenal nama kita saja. Dia tahu nama kita dan diukir olehnya. Kalau terjemahan Indonesia dilukis, tetapi terjemahan King James Version itu diukir. Lukis dan ukir adalah dua kata kerja yang sangat berbeda. Lukis lebih soft daripada ukir. Lukis tidak merusak material dasarnya. Sebaliknya, ukir ada material dasar yang harus dipotong atau dikerat. Nah, The New Strong Bible Concordance itu menjelaskan kata diukir ini berasal dari bahasa Ibrani kakak, yang artinya mengukir, menetak, atau melukai dengan kasar saat nama kita diukir di telapak tangan Tuhan.
Nah, kalau kita tahu paku yang dipakai untuk memaku Tuhan Yesus di kayu salib, dua di antaranya adalah untuk memaku tangan kanan dan kiri. Dan pada saat peristiwa itu terjadi, saya percaya itu bukan sekedar peristiwa yang menggantungkan tangan Tuhan di kayu salib, tetapi itulah momen di mana semua nama orang yang ditebus Tuhan dari semua dosa terukir dengan indah di telapak tangannya. Bagaimana mungkin Tuhan melupakan kita anak-anaknya yang ditebus dengan rasa sakit yang luar biasa, bahkan nyawanya sendiri? Jika seorang perempuan atau ibu tidak akan mungkin melupakan anaknya, demikianlah Tuhan tidak akan meninggalkan dan melupakan kita. Saat ini, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, percayalah Dia tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian dan Dia tidak akan pernah melupakanmu. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin.